Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, khatib berwasiat wabil khusus buat diri khatib pribadi dan umumnya kepada kita semua sebagai seorang muslim, seorang mukmin, agar menyiapkan bekal kita yang terbaik, dan tidak ada bekal yang lebih baik melainkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan momentum Ramadan kali ini finishnya, endingnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua nanti, sekarang masa-masa penggemblengan, nanti itu disematkan dengan predikat muttaqin, yang mana kita ketahui yang namanya karakter daripada orang yang muttaqin imtisalu awamirillah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabu nawahi, yaitu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bekalilah diri kita masing-masing dengan sebaik-baiknya bekal, yakni takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan khutbah kali ini bertemakan adabus syiyam, yaitu adab berpuasa. Jadi puasa mempunyai rukun yang apabila kita jalankan itu menjadi sah daripada puasa kita. Sebaliknya apabila kita tidak menjalankan daripada rukun atau fardu daripada puasa, maka keabsahannya itu tidak sah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pun demikian dengan adab daripada puasa, kalau kita kerjakan akan menambah daripada puasa kita, daripada ganjaran puasa kita. Bahkan di dalam satu kitab yang dikarang oleh Sayyid Sabiq, yaitu Fiqhus Sunnah, beliau di dalam kitabnya menyebutkan yustahabbu lis-shaim ayyura'iya fi siyamihi al-adab. Dianjurkan bagi orang yang berpuasa di dalam puasanya itu untuk beradab. Jadi adab itu sangat penting. Seorang murid harus beradab kepada gurunya. Seorang anak harus mempunyai adab kepada orang tuanya. Yang mana sekarang ini, dewasa ini, adab itu sudah semakin terkikis. Pun demikian dengan ibadah puasa harus ada adabnya. Salah satu adab daripada berpuasa yaitu as-sahur. Hendaklah kita melaksanakan sahur, karena qad ajtamatil ummah, umat bersepakat akan apa? Dianjurkannya, disunnahkannya untuk melaksanakan sahur. La isma ala man tarakahu, enggak berdosa bagi yang bersahur, silakan mendapat pahala. Bagi yang tidak melaksanakan sahur tidak apa-apa, enggak berdosa. Tapi sayang, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasaharu, bersahurlah kalian. Fa inna fis sahur barakatan, sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menegaskan, alaikum, hendaklah kalian bihadza sahur, melaksanakan sahur. Fa innahu huwa, maka sesungguhnya sahur itu al-ghidha'u al-mubarak, yaitu hidangan yang diberkahi. Sababul barakah, adapun sebab keberkahannya apa? Innahu yuqawwimu lis-shaim. Kalau kita berpuasa kemudian kita sahur terlebih dahulu, itu akan menguatkan buat orang yang berpuasa. Wa yunshituhu, dan akan menjadikan energi
ketika dalam menjalankan ibadah puasanya. Tidak tidur walaupun tidur itu tidak dilarang. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, itu adab daripada puasa. Adapun waktu daripada sahur, min muntasifil lail, yaitu setengah malam, ila tulu'il fajr, sampai terbitnya fajar. Maka hendaklah mengakhirkan daripada sahur kita. Mengakhirkan sahur itu merupakan kebiasaan daripada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kana ashabu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam ajalan nasi iftaran wa abta'ahum sahuran." Adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah manusia yang menyegerakan untuk berbuka dan paling lambat dalam melakukan sahur. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, oleh karena itu jangan kita tinggalkan sahur. Sekalipun sahur itu sunnah, tetapi manfaatnya begitu besar dalam kehidupan seorang muslim yang menjalankan ibadah puasa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kemudian adab yang kedua bagi orang yang berpuasa, yaitu al-jud, dermawan. Kita di bulan puasa ini dianjurkan untuk berderma, berdonasi. Apa yang kita miliki itu ada hak orang lain. Harta yang kita miliki nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Min aina iktasabau, dari mana engkau mendapatkannya? Wa bima anfaqau, untuk apa engkau infakkan? Engkau belanjakan untuk apa? Engkau punya harta. Maka dalam bulan Ramadan ini momentum yang sangat tepat, momentum yang sangat kita cari-cari, karena bisa jadi ini merupakan Ramadan terakhir buat kita. Kita nggak bisa menjamin apakah kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang, atau mungkin kita tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan full, baru 2 hari meninggal dunia. Bisa jadi, tidak ada yang bisa menjamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dan apa saja yang kita infakkan di jalan Allah, Allah akan ganti, bahkan berlipat-lipat, bahkan Allah lipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah akan melipat gandakan. Oleh karena itu jangan sayang-sayang. Kita sudah memetakan untuk di dalam bulan Ramadan ini untuk berderma, untuk berbuat dermawan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Ramadan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas fi Ramadan, adalah Rasulullah panutan kita, role model kita, Rasul kita. Beliau adalah orang yang paling dermawan ketika di Ramadan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jadi wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu, dan apa saja yang engkau infakkan di jalan Allah, baik sedikit maupun banyak, maka nanti Allah yang akan menggantinya. Dan apabila Allah yang sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyalahi daripada janjinya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jadi orang yang berpuasa dalam adabnya itu hendaklah dia dermawan dalam kesehariannya, mendonasikan sebagian hartanya. Tidak hanya zakat saja, karena zakat itu memang wajib, tetapi kita bersedekah, infak dan lain sebagainya. Ini bulan yang kehadirannya sangat-sangat dinanti. Ketika bulan ini sudah berada di rumah kita, sudah berada di hadapan kita, maka jangan kita sia-siakan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dan adab yang berikutnya daripada ibadah puasa
bagi orang yang melaksanakan puasa, yaitu wa mudarasatul Quran, ngederes Quran, mentadaburi Al-Quran, tilawah Quran, bahkan al-hifzu wal muhafazah, menghafal dan menjaga hafalannya. Karena Rasulullah SAW di dalam Al-Quran pernah menyayangkan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya umatku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, mereka menjadikan Al-Quran diabaikan. Maka kita berlomba-lomba untuk bisa menghatamkan daripada Al-Quran, karena afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang paling utama dari umatku yaitu membaca Al-Quran. Kita dakwahkan, sekalipun hanya satu huruf, Allah akan berikan ganjaran. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mimun harf. Barang siapa, baik laki-laki maupun perempuan, membaca dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap hurufnya itu 10 pahala. Alif lam mim 3 huruf berarti 30 ganjaran. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ngederes Al-Quran. Bahkan Rasulullah, anna mu'allim Al-Quran hum khairun nas, sesungguhnya orang yang mengamalkan, yang belajar dan kemudian mengamalkan Al-Quran, mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Kita ketahui bersama dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Ketika dia sudah belajar, sudah mumpuni terhadap Al-Quran, kemudian dia mau mengajarkan Al-Quran tersebut, menyebarluaskan ke berbagai pelosok. Karena ada daerah-daerah yang belum tersentuh daripada Al-Quran. Jangankan di pedesaan, di kota-kota masih ada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, banyak keistimewaan daripada membaca Al-Quran. Bahwa tujuan min maqasidil Quran, tujuan diturunkannya Al-Quran tiada lain adalah islahu ibadatin nas, yaitu memperbaiki ibadah manusia. Jadi kita merujuk, mereferensi kepada Al-Quran. Jikalau ibadah kita bertolak belakang daripada Al-Quran, maka ibadah tersebut mardud, ditolak. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian ada puasa yang berikutnya, yaitu takjilul fitr, yaitu menyegerakan untuk berbuka. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazal ummati bi khairin, senantiasa umatku dalam kebaikan, ma'ajal fitr, selama menyegerakan berbuka. Jadi ketika waktu berbuka sudah tiba, kita langsung segera berbuka, tidak menunggu, tidak sampai nanti setelah ba'da tarawih baru kita makan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dengan apa? Dengan yaitu 3 butir kurma. Kalau enggak kita temukan 3 butir kurma, fa'alal ma', maka dengan seteguk air. Jangan sampai ketika waktu berbuka sudah tiba kita tidak minum sama sekali, batalkan terlebih dahulu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian adab yang berikut daripada adab berpuasa, yaitu ad-du'a indal iftar, yaitu berdoa ketika waktu berbuka. Dan doanya orang berpuasa itu la turaddu, tidak akan ditolak.
Da'watus shaim hatta yuftira. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka itu tidak akan ditolak. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah benci kepada hamba yang apabila meninggalkan berdoa. Allah sangat benci kepada hambanya yang gak pernah berdoa terhadapnya. Wa bani Adam, sementara kita sebagai manusia, ketika kita diminta yaghdabu, kita marah, kita benci. Kalau Allah semakin banyak kita meminta kepada Allah, Allah semakin senang. Sementara kita satu hari orang minta kepada kita, masih kita maafkan, tapi 2 hari 3 hari seterusnya kita marah, benci. Naluri manusia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kita semua, maka nanti akan diijabah oleh Allah. Ima disegerakan, wa ima nanti disimpan. Dan kita yakin doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dengan doanya zabat zama wabtalatil urbu wa zabatil ajru insyaallah. Ada juga Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, oleh karena itu mudah-mudahan amal ibadah puasa kita jaga adab-adabnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus buat diri khatib pribadi dan umumnya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu was samiul ghafurur rahim.